Halo semuanya, apa kabarnya? Jumpa lagi bareng saya Nafa. Di tutorial kali ini, izinkan saya untuk kembali memberikan materi yang berhubungan dengan masalah yang paling penting yang biasa ditanyakan oleh teman-teman saya di Nafa IM Tutorial. Oke, langsung aja teman-teman. Kali ini secara singkat dan jelas saya akan memberikan materi dengan judul tutorial cara membuat blog untuk bagian yang kedua. Oke. Untuk cara membuat blog kali ini saya akan menggunakan media blogger. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang sedang ingin membuat blog tapi belum mengerti bagaimana, saya minta tolong tonton dulu video saya yang pertama karena di situ saya sudah memberikan tutorial cara membuat blog di Blogger yang dasar. Oke. Nah, bagi kamu semua yang sudah menonton tutorial saya bagian pertama, ini adalah bagian keduanya. Oke. Di kali ini saya akan mengajarkan hal-hal sederhana yang insya Allah akan membantu kalian semua, terutama para pembisnis online pemula ataupun para calon penulis blogger online pemula yang kebingungan menggunakan blogger. Oke, hari ini saya akan mengajarkan kira-kira apa aja sih keistimewaan dari blogger yang membuat kita itu kayaknya layak untuk menggunakan blogger sebagai ladang usaha kita atau ladang berekspresi kita. Oke? Anggap saja ceritanya saya ingin menulis sebuah blog. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat blog nih teman-teman, biasanya banyak sekali teman-teman saya yang bingung. Mereka bingung kenapa? Karena mereka bingung bagaimana caranya kita bisa menggunakan blogger ini secara maksimal. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kolom yang ada di sebelah kanan ini nih teman-teman ya. Di bagian post settings ya, di sini ada beberapa hal yang mungkin teman-teman harus perhatikan. Oke, simak penjelasan saya berikut ini satu persatu. Yang pertama mengenai labels. Apa itu labels? Labels itu sebenarnya sama dengan kata kunci. Nah, jadi buat teman-teman semua yang ingin menaruh kata kunci demi keperluan SEO ketika menulis blogger, tulisnya di bagian labels di sini ya. Tulis aja yang sesuai dengan kata kunci. Apabila teman-teman menulis tentang batik, tulislah batik ya. Kalau misalnya teman-teman batiknya itu berhubungan dengan pakaian, tulis pakaian batik dan hal-hal yang berhubungan dengan batik, contoh Indonesia, ya, karya seni dan sebagainya. Oke, tulis sesuai dengan keperluan dan kepentingan teman-teman seperti tema yang teman-teman tulis di blog ini. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kolom schedule. Schedule itu apa sih, Mas Nafa? Schedule itu biasa digunakan oleh orang-orang yang ingin menaruh atau mempublikasi blognya sesuai dengan tanggal yang diinginkan. Seandainya nih teman-teman ingin menaruh tanggal gitu ya untuk blog teman-teman dipublikasikannya sesuai dengan tanggal yang teman-teman mau. Misalnya teman-teman ingin melakukan publikasi tanggal 29 April, maka tanggal yang ditampilkan di blog itu sesuai dengan tanggal publikasi, yaitu tanggal 29 April 2014. Oke? Tapi seandainya teman-teman ingin melakukan publikasi sesegera mungkin secara otomatis, pilih saja bagian automatic ini. Oke? Nah, kolom ketiga adalah permaling. Permaling itu apa sih, Mas Nafa? Permaling itu adalah semacam kayak link yang teman-teman miliki di bagian kolom link sini. Contoh, misalnya kalau nafayumtutorial.com, permaling itu adalah bagian sininya teman-teman. Ya, kalau seandainya teman-teman masuk ke dalam website saya dan teman-teman mungkin mengeklik ke dalam postingan yang saya buat, di sini akan muncul link yang sesuai dengan topik postingan yang kita buat. Inilah yang disebut dengan permaling, teman-teman. Oke? Nah, permaling ini bisa diatur di Blogger apakah secara otomatis atau secara custom atau sesuai dengan kehendak kamu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan custom permaling, langsung aja klik di sini dan langsung buat custom permaling sesuai dengan apa yang teman-teman kehendaki. Setelah itu klik done. Oke? Nah, begitu juga dengan kolom berikutnya yang disebut dengan location. Location ini sebenarnya tidak begitu penting ya, teman-teman, karena di sini akan membuat kita menjadi ditanyakan oleh browser kita, apakah kita bersedia untuk membagikan lokasi kita ke blogger.com. Kalau seandainya teman-teman ingin mempublikasi di mana lokasi teman-teman saat ini, klik saja share location, kemudian pilih kota atau negara yang teman-teman miliki dan klik done. Tetapi kalau saya secara pribadi sih teman-teman, saya tidak menggunakan location karena tidak penting-penting amat. Oke? Nah, kalau seandainya misalnya teman-teman nih pengen menggunakan deskripsi untuk SEO, gunakan Blogger, saya mendapatkan pertanyaan dari teman saya begini, Mas Nafa,
gimana sih caranya kita bisa mengatur description atau gimana caranya kita bisa mengatur meta description untuk sebuah postingan blog yang kita miliki. Gampang caranya ya. Langsung aja klik di search description di sini dan tuliskan meta description atau deskripsi dari postingan yang kamu buat itu ceritanya bercerita tentang apa sih? Misalnya saya tentang batik, saya tulis aja, ini adalah sebuah artikel mengenai batik Indonesia. Di sini tempatnya kita belajar batik. Ini seandainya saya memposting tentang batik. Nah, tolong tuliskan sesuai dengan kehendak teman-teman apapun deskripsi dari postingan teman-teman sendiri. Nah, yang terakhir adalah option. Apa itu option? Option itu adalah salah satu pilihan yang bisa teman-teman pilih seandainya teman-teman ingin mempublikasikan blog ataupun postingan teman-teman secara lebih dalam. Tapi sekali lagi saya pun tidak pernah mengutak-ngutik ini karena ini pun tidak begitu penting untuk diutak-atik alias cukup dihiraukan saja. Ya, nggak usah dihiraukan saja maksud saya, oke? Cukup dianggap saja sebagai ya dalam kutip hiasan, tidak perlu diatur apapun, oke? Itu saja teman-teman, cukup jelas, sangat jelas sekali bukan? Nah, pertanyaannya, Mas Nafa, apakah penjelasannya sampai di sini saja? Oh enggak ya. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah sebuah feature atau sebuah tambahan yang disediakan oleh Blogger yang kamu semua harus wajib untuk mengetahui. Hal itu disebut dengan layout. Nah, layout itu apa sih Mas Nafa? Layout itu seperti ini. Pertama, teman-teman pergi dulu ke blogger.com bagian home-nya, ya, bagian awalnya. Kemudian teman-teman klik bagian sebelah kertas di sini. Kemudian klik bagian bawahnya, dan kalau bahasa Inggris akan diartikan dengan layout. Klik di bagian layout. Nah, ini adalah sebenarnya seperti kalau teman-teman menggunakan WordPress, ini fungsinya sama seperti widget ya. Jadi teman-teman bisa menaruh gadget ataupun atribut-atribut lain di sini menggunakan atribut-atribut yang ditawarkan. Contohnya, misalnya saya selalu menggunakan share this, atau mungkin saya ingin menaruh fanpage saya di Blogger, bisa langsung menggunakan ini saja dengan menggunakan atribut yang dikehendaki. Oke? Nah, cara memilihnya gimana sih Mas Nafa? Misalnya teman-teman ingin menaruh sebuah gadget ya, atau menaruh sebuah atribut di sini, langsung aja klik add a gadget. Nanti teman-teman akan dibawa ke pilihan-pilihan dan pilihlah sesuai dengan kebutuhan teman-teman di sini, oke? Jadi kalau misalnya teman-teman punya kebutuhan apapun yang berbeda-beda, langsung aja pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan langsung aja taruh gadget yang teman-teman miliki di bagian yang teman-teman kehendaki. Misalnya saya ingin menaruh bagian blog arsip saya di bagian atas, maka saya tinggal drag, kemudian pindahkan ke bagian yang saya kehendaki, kemudian saya klik Save Arrangement. Oke? Nah, seandainya teman-teman ingin mengutak-ngatik, saya cuma mau menyarankan untuk selalu mengeklik preview sebagai kita bisa mengukur kira-kira blog kita enak buat dilihat nggak sih? Kalau misalnya sudah enak buat dilihat, baru teman-teman klik Save Arrangement. Cukup mudah sekali, bukan? Oke, itu aja teman-teman tutorial Blogger kita kali ini. Dan buat teman-teman semua yang mungkin ingin mendapatkan materi tambahan lainnya, bisa langsung aja mengunjungi nafaimtutorial.com. Di sini saya sudah memberikan sebuah tutorial gratis berupa video maupun audio yang bisa teman-teman dapatkan secara cuma-cuma. Jadi buat yang belum jelas, langsung aja masuk ke nafaimtutorial.com atau klik link yang ada di layar kamu sekarang. Ya, klik aja link itu dan masuk ke sini, kita belajar bareng secara gratisan. Oke? Itu dia tutorial saya mengenai bagaimana cara membuat blog bagian kedua. Semoga dengan adanya tutorial kedua ini teman-teman sudah sangat jelas sekali. Oke? Sekian aja tutorial dari saya. Salam sukses semuanya. Jangan lupa praktek dan keep spirit dan tetap semangat everybody.